Dia Erik, salah satu siswa berprestasi yang ada di sekolah ini. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali guru yang mengeluhkan terkait dengan sikap belajarnya yang berbeda. Sebenarnya, hal apa yang melatar belakangi dia menjadi semangat belajarnya berkurang? Mari kita simak di video ini. Selamat pagi Erik. Pagi Pak. Ya, silakan duduk. Senang sekali ya Bapak kedatangan tamu di ruang BK ini. Bagaimana kabarmu, Rik? Ya lumayan Pak. Memang akhir-akhir ini saya lagi merasa capek aja. Iya, Bapak kemarin juga dengar dari wali kelas kamu, katanya kamu terlihat kurang bersemangat di kelas. Terus juga ada beberapa tugas kamu yang belum kamu kumpulkan. Betul seperti itu? Ya betul Pak. Memang saya lagi ngerasa capek dan tugas saya juga banyak Pak. Nilai saya juga turun. Ya, Bapak mengerti Erik. Tidak apa-apa. Di sini kamu boleh cerita apapun, apa yang kamu rasakan, aman di ruang ini. Silakan ceritakan saja apa saja yang membuat kamu kehilangan semangat belajar. Sebenarnya Pak, saya lagi ngerasa tertekan karena orang tua saya itu menyuruh saya harus nilainya itu bagus terus Pak, dan katanya itu untuk mendukung saya agar bisa masuk di universitas yang bagus. Dan saya juga sebenarnya masih bingung mau ambil jurusan apa gitu Pak, dan itu yang membuat saya terkadang merasa berat Pak. Jadi kamu merasa tertekan ya karena ekspektasi yang tinggi dari kedua orang tua kamu ya? Iya Pak, dan mereka kadang jika saya nilainya turun, mereka langsung marah begitu Pak. Saya paham Arik. Tekanan dari orang tua itu memang bisa membuat kamu merasa terbebani. Tapi di sisi lain, Bapak juga yakin mereka itu sebenarnya ingin kamu sukses. Hanya saja mungkin cara menyampaikannya yang membuat kamu merasa tertekan. Nah, kalau kamu sendiri, apa sih hal yang kamu sukai atau yang ingin kamu capai? Saya ini suka untuk membuat desain Pak, kayak videografi dan membuat poster seperti itu Pak. Tapi orang tua saya tidak mendukung Pak jika saya ini mengikuti hobi saya seperti itu, atau untuk sekolah kedepannya ingin mengambil desain. Soalnya orang tua saya lebih setuju jika saya ini mengambil jurusan teknik agar lulusannya nanti biar lebih jelas seperti itu Pak. Menarik sekali Erik. Artinya kamu itu punya minat di bidang kreatif ya. Kamu pernah nggak coba bicara jujur sama orang tua kamu soal keinginan kamu? Belum Pak, saya merasa takut kalau harus berbicara langsung pada orang tua saya. Wajar sih kamu merasa kecewa, tapi saya juga senang kamu tetap terbuka dan sadar dengan minat kamu. Nah, menurut Bapak ya, ini langkah pertama yang kamu bisa lakukan, yaitu mengenali potensi apa yang ada di dalam diri kamu. Nah, sambil menunjukkan sikap tanggung jawab di sekolah. Nah, kalau nilai-nilai kamu itu membaik, nanti kamu bisa lebih percaya diri untuk ngobrol baik-baik dengan orang tua kamu tentang bagaimana memilih masa depanmu seperti itu. Iya Pak, tapi saya kadang juga bingung karena saya bingung harus mulai dari mana Pak. Baik Erik, coba saya bantu arahkan ya. Coba kamu itu mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Yang pertama, tulis alasan kamu mengapa kamu ingin belajar, bukan karena orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Dan yang kedua, kamu itu mencoba buat tantangan-tantangan ringan. Misalnya menyelesaikan 2 tugas dalam 1 hari. Kemudian yang ketiga, bisa memberikan penghargaan diri sendiri atau self reward ketika kamu berhasil dalam hal apapun. Misalnya istirahat sejenak, dengarkan musik, atau desain yang kamu suka, seperti itu. Ya, baik Pak, memang saya terkadang lebih fokus kepada hasilnya Pak, bukan kepada prosesnya. Nah, betul, ingat, belajar dari proses bukan perlombaan.
Dan soal orang tua, nanti kalau kamu sudah mulai menunjukkan perubahan yang positif, Bapak bisa bantu memfasilitasi kamu, bisa membuat pertemuan yang ringan dengan orang tua kamu agar bisa berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Bagaimana? Kalau begitu saya setuju banget Pak. Soalnya saya terkadang bingung mau ngomong dari mana kepada orang tua seperti itu Pak. Tentu Erik, saya akan bantu. Kamu nggak sendirian ya. Makasih Pak. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa yang bisa kamu simpulkan, Erik? Saya jadi sadar kalau saya itu harus belajar untuk diri saya sendiri dulu Pak, bukan untuk hasil ataupun untuk orang tua. Dan saya juga akan mulai untuk membangun semangat lagi Pak malam ini. Bagus sekali, itu langkah yang hebat. Ingat ya, yang penting itu konsisten. Bapak akan bantu mendampingi, dan kalau kamu siap, kita bisa jadwalkan di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya, Erik ya. Baik, terima kasih Pak, sangat lega sekali jadi rasanya setelah bercerita. Ya, sama-sama Erik. Itu memang tugas saya sebagai guru bimbingan konseling, yang mana memang tugas saya itu memfasilitasi terhadap siswa-siswa yang memang mempunyai masalah baik di lingkungan keluarga dengan siswa yang lain ataupun yang lainnya. Itu memang sudah bagian dari tugas saya seperti itu. Terima kasih ya Erik ya. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Ya.